Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat mind mapping di aplikasi Canva. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu kita membuka Chrome. Kemudian kita pergi ke menu searching dan klik Canva. Setelah mengeklik Canva di menu searching, tampilan di layar monitor akan seperti video yang ditampilkan. Setelah itu, kalian dapat mengeklik bagian paling atas di Canva. Nah, tampilan selanjutnya akan sama seperti yang ada di video yang saya tampilkan. Selanjutnya, kalian dapat mengeklik di menu searching apa yang akan kalian buat, seperti pada tutorial saya kali ini, yaitu cara membuat mind mapping di aplikasi Canva. Di menu searching, kalian dapat mengeklik mind mapping. Maka akan keluar secara otomatis template-template cantik yang ada di Canva. Kalian dapat menggunakan template-template tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kalian menemukan template yang cocok, maka kalian dapat mengeklik template tersebut sesuai dengan yang saya arahkan di video. Setelah kalian mengeklik template yang kalian butuhkan, maka tampilan layar di monitor kalian akan sama seperti di video saya. Selanjutnya, kalian dapat mengedit template tersebut sesuai dengan apa yang akan kalian kerjakan. Seperti punya saya kali ini, yaitu tentang konsep dasar dari statistika. Di bagian yang akan kalian edit, kalian dapat mengeklik 2 kali atau mentap-tap 2 kali di bagian yang akan kalian edit. Kemudian kalian dapat mengganti kata-kata yang akan kalian tulis sesuai dengan materi yang akan kalian kerjakan. Semisal jika kalian ingin mengecilkan font tulisan kalian karena tulisannya terlalu besar, kalian dapat pergi ke menu font di atas. Itu kan ada menu plus dan min. Kalian dapat mengeklik menu min. Maka secara otomatis tulisan kalian akan mengecil. Dan untuk selanjutnya, kalian dapat mengedit materi-materi kalian sesuai dengan contoh yang sudah saya arahkan barusan. Kalian dapat melanjutkannya sama seperti yang diarahkan pada awal tadi. Kalian dapat mengecilkan tulisan, kemudian mengganti tulisannya sesuai dengan materi yang akan kalian presentasikan. Jika kalian ingin menambahkan papan gelembung, kalian dapat mengeklik menu duplikat di papan gelembung sebelahnya. Maka akan tampil 2 papan gelembung sama persis seperti papan gelembung di sebelahnya. Kalian dapat melihatnya seperti yang saya contohkan di video. Setelah itu, jika kalian ingin menambahkan teks, kalian dapat pergi ke menu teks di sebelah kiri. Kalian klik menu teks, kemudian tambahkan secukupnya teks atau tambahkan sedikit teks. Kemudian kalian klik sesuai dengan apa yang ingin kalian tulis. Jika kalian ingin mempercantik template kalian atau tugas mind mapping kalian, kalian dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang saya arahkan. Pertama, kalian dapat menduplikat papan gelembung seperti di video. Setelah itu, kalian dapat merapikan tugas mind mapping kalian agar terlihat cantik dan menarik. Dan untuk selanjutnya, jika kalian ingin merubah warna dari papan gelembung, kalian dapat mengeklik di pojok atas, yaitu klik warna orange itu, kemudian kalian
pergi ke menu warna dan kalian dapat menyesuaikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti yang diarahkan di video saya kali ini. Kalian dapat melihat langkah-langkahnya dengan baik. Setelah itu, kalian dapat mengatur posisi papan gelembung kalian dengan cara mengeklik menu posisi di pojok kanan. Setelah itu, kalian klik atur, kemudian klik menu mundur. Maka secara otomatis papan yang berwarna akan berada di posisi paling belakang, yaitu berada di posisi belakang papan yang berwarna putih. Setelah itu, kalian dapat mengeditnya agar lebih rapih dan lebih menarik lagi. Kalian dapat merapikan posisi dari papan gelembung yang sudah kalian edit. Cara-cara tersebut berlaku untuk semua papan. Jika kalian ingin merubah warna-warna papan kalian, maka kalian dapat melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Maka secara otomatis warna dari mind mapping kalian atau tampilan dari mind mapping kalian akan terlihat sangat cantik jika kalian mengeditnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Setelah semua papan mind mapping kalian edit dengan baik dan kalian rapikan dengan baik, maka kalian dapat mengekspornya atau dapat membagikannya kepada dosen kalian dengan kalian mengeklik di pojok kanan di menu bagikan. Maka setelah itu tugas kalian akan tersetor dengan rapih dan cantik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dari tutorial cara membuat mind mapping di aplikasi Canva. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep dasar statistika. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai pemateri pertama, Dewi Sulastri akan menyampaikan tentang pengertian statistik. Pengertian statistik yaitu adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari data sendiri yaitu adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan artinya keterangannya itu benar dan nyata. Kalau tidak benar dan nyata itu bukan data. Nah, sedangkan data adalah bentuk jamak dari datum. Datum sendiri yaitu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian statistik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik di sini ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini merupakan bagian dari statistik yang membahas cara-cara pengumpulan data, penyajian data, serta pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Dan di statistik deskriptif ini juga mempunyai beberapa jenis, yaitu ada 6. Yang pertama ada mean, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median, yang keempat range, dan yang kelima variance, dan yang terakhir yaitu standar deviasi. Baik, untuk yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial di sini merupakan bagian dari statistika yang membahas cara-cara menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menentukan besarnya kekeliruan akibat pengambilan suatu keputusan.
Jadi, statistika inferensial di sini berhubungan dengan pemodelan data dan pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Pengambilan kesimpulan yang dimaksudkan di sini terkait menolak atau menerima hipotesis yang diuji dalam analisis data. Dan di statistik inferensial di sini juga memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis statistik inferensial di sini yaitu ada dua. Yang pertama ada parametrik dan yang kedua non-parametrik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan terkait dari fungsi statistika. Fungsi dari statistika ada 4. Yang pertama yaitu sebagai bank data, yang kedua sebagai alat quality control, yang ketiga sebagai analisis data, dan yang terakhir yaitu sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Fungsi dari bank data yaitu untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui dan diungkap. Yang dimaksud dari quality control yaitu ilmu statistika berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data yang berfungsi dalam pengawasan. Misalnya variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Contohnya dalam industri transportasi, angka digunakan sebagai standar kualitas suatu kendaraan. Data diambil melalui pengujian dan dianalisa secara statistika untuk menentukan apakah kendaraan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Data yang diolah melalui ilmu statistika berfungsi untuk membantu pemecahan masalah. Dan dari data juga bisa memberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk mengambil keputusan di masa sekarang. Statistik berfungsi sebagai pembuatan keputusan karena melalui hasil riset, data statistik seseorang akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.